Siapa sangka, dari tangan Renta yang menjajakan sayur keliling kampung, tumbuh mimpi besar yang menyelamatkan masa depan anak-anak kecil di sebuah desa. Namanya Mak Iyah. Usianya sudah 65 tahun. Wajahnya penuh keriput. Suaranya lembut seperti embun pagi. Ia tinggal sendiri di pinggir sungai kecil di Banyuwangi. Setelah suaminya wafat dan anak Kenania merantau jauh, hidupnya sederhana, tapi hatinya besar luar biasa. Setiap pagi ia memikul bakul berisi sayuran segar. Tapi siapa sangka, di balik lelah langkahnya, ada mimpi yang lebih hijau dari daun bayam. Membangun taman kanak-kanak di teras rumahnya. Bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir ya. Mak Iyah sudah menjual sayur sejak muda. Suaminya dulu tukang becak. Setelah beliau wafat, ia bertahan sendiri, menjual sayur ke kampung-kampung. Setiap sen disimpan untuk makan, untuk obat, untuk entah apa lagi. Namun, setiap kali lewat gang sempit itu, hatinya teriris. Anak-anak kecil duduk di depan rumah, bermain tanah, atau mengejar ayam. Tak ada PAUD, tak ada TK, yang ada hanya angan-angan. Mereka pintar, cuma gak punya tempat belajar. Katanya suatu kali, satu sore, Mak Iyah mulai menyapu teras rumah. Ia menyingkirkan tumpukan kayu, merapikan bangku bambu, lalu ia pergi ke pasar, bukan untuk menjual, tapi mencari mainan bekas, buku robek, papan tulis kecil. Semua dibeli dari sisa hasil jualan sayur. Saya nggak punya gedung, tapi saya punya pangkuan, katanya sambil tersenyum. Hari itu, dimulailah sesuatu yang tak pernah diduga warga kampung. TK kecil, gratis, di rumah sederhana Mak Iyah. Awalnya cuma 3 anak, duduk bersila di atas tikar. Mereka belajar huruf, menyanyi, menggambar. Mak Iyah tak punya kurikulum, tapi ia punya cinta. Setiap pagi, ia mengajar dengan suara pelan. Setiap istirahat, ia beri pisang goreng dan teh hangat. Tak ada absensi, tak ada seragam, tapi setiap anak datang dengan senyum. Dalam seminggu, jumlah murid bertambah jadi 8, lalu 12. TK apaan? Gak resmi, kata seorang tetangga. Hujan datang, air masuk sampai ke ruang tamu. Atap bocor, papan tulis basah. Anak-anak pun harus pulang lebih awal. Beberapa orang bilang, Mak Iyah terlalu tua. Tak ada izin, tak ada gaji, tapi ia tetap tersenyum. Saya nggak cari uang, saya cuma nggak tega lihat anak-anak nggak belajar, jawabnya. Pak RT datang suatu hari. Ia melihat sendiri bagaimana Mak Iyah mengajar dengan sabar. Bu, kalau perlu halaman rumah saya, pakai aja. Lebih luas, katanya. Hari itu, kelas pindah dari teras sempit ke halaman yang lebih lega. Warga mulai ikut membantu. Ada yang menyumbang kapur tulis, ada yang bantu pagar, bahkan ada guru pensiun yang kadang ikut mengajar. TK kecil itu perlahan tumbuh menjadi pelita. Dalam 3 tahun, 27 anak sudah lulus dari TK Mak Iyah. Beberapa sudah SD. Mereka masih mampir, mencium tangan sang nenek. Mereka beleng. Kalau nggak ada Mak Iyah, kami nggak bisa baca. Namanya mulai dikenal dari kecamatan, dari radio lokal. Tapi Mak Iyah tetap tak berubah. Ia tetap menjual sayur, tetap mengajar, tetap tersenyum. Aku pernah ada papan nama resmi, tapi setiap anak di desa itu tahu kalau ingin belajar, datang saja ke rumah Mak Iyah. Ia tak punya gelar, tapi ilmunya sampai ke hati. Ia tak punya kurikulum, tapi kasih sayangnya menyusun masa depan. Pendidikan tak selalu harus mahal. Kadang cukup dengan satu orang yang peduli. Kalau hari ini kamu merasa kecil, tak punya banyak uang, tak punya kekuatan besar, ingatlah Mak Iyah. Ia hanya seorang penjual sayur, tapi hatinya seluas dunia. Bagikan kisah ini jika kamu percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari satu orang. Dan tuliskan di komentar,
Siapa sosok sederhana di sekitarmu yang seharusnya kita ceritakan kisahnya? Jangan lupa subscribe channel ini agar makin banyak kisah inspiratif yang kita hadirkan dari balik kisah.